Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum wa ala ibadillahi salihin. Assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Bapak dan Ibu serta kawan-kawan yang menyimak Salawat Channel, salam jumpa kembali bersama kami. Insyaallah kita akan membacakan lagi buku mengurai tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Tauhid Al-Mufadol, yang disusun yang didasarkan kepada penuturan-penuturan dari Imam Ja'far As-Shadiq alaihissalam. Al-Mufadol itu adalah seorang murid dari Imam Ja'far As-Shadiq yang pernah diskusi dengan orang zindik, orang yang ad-dakhriyun, orang yang ateis. Kemudian dalam diskusi itu Mufadol mengalami katakanlah kekalahan. Kemudian beliau datang kepada gurunya, yaitu kepada Imam Ja'far Shadiq, dan meminta penjelasan yang terkait dengan semesta, hakikat dibalik hikmah-hikmah dibalik penciptaan dan sebagainya yang terkait dengan manusia, alam semesta, dan hal lainnya. Dan Imam Ja'far As-Shadiq menyampaikan dengan gamblang, dengan cukup luas penuturannya, kemudian dituliskan dalam buku dan jadilah satu kitab, yaitu Tauhid Al-Mufadol. Sekarang kita akan memasuki pada bagian yang terkait dengan karunia bagi manusia. Apa yang mendatangkan kebaikan bagi agama dan dunianya? Wahai Mufadol, pikirkanlah mengenai apa yang diberikan kepada manusia untuk diketahui dan yang untuk tidak diketahui. Manusia diberi ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi agama dan dunianya. Di antara yang dapat mendatangkan kebaikan bagi agamanya adalah makrifat kepada pencipta yang maha suci, maha tinggi, dan dalil-dalil dan bukti-bukti yang berlaku dalam ciptaan, dan mengetahui hal-hal yang wajib baginya berupa sifat keadilan bagi seluruh manusia, perbuatan baik kepada kedua orang tua, menunaikan amanat, menyayangi makhluk, dan sebagainya, dari hal-hal yang didapati pengetahuannya dan pengakuannya melalui bawaan dan fitrah bagi setiap umat yang sama dan yang berbeda. Di sini kita diberitahu oleh Imam Ja'far As-Shadiq melalui Mufadol bahwa yang mendatangkan kebaikan pada kita adalah yang terkait dengan tauhid, yang terkait dengan agama. Sementara yang lainnya ada kebaikan tetapi perlu kita telusuri lagi, kita ambil lagi. Mungkin kebaikannya tidak universal, mungkin parsial. Demikian pula manusia diberi ilmu yang dapat mendatangkan kebaikan bagi dunianya, seperti pengetahuan tentang pengelolaan tanah dan bercocok tanam, berternak, pengairan, pengobatan, pengolahan barang tambang untuk memperoleh perhiasan, dan pembuatan kapal, penyelaman di dalam laut, teknik-teknik pembaruan, perburuan binatang-binatang liar, industri, perdagangan, dan sebagainya yang mengandung kebaikan bagi kepentingannya di dunia ini. Jadi kebaikan itu yang diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak hanya yang terkait dengan hal-hal yang sifat makrifat, yang terkait dengan agama, keilahian, tapi juga hal-hal yang terkait dengan aktivitas-aktivitas lahiriah kita, keseharian yang menunjang pada kehidupan kita. Manusia diberi ilmu yang mengandung kebaikan bagi agama dan dunianya, dan pencegahannya, dan selain itu yang tidak penting baginya dan yang tidak mampu diketahuinya, seperti ilmu gaib, bahkan yang nyata. Termasuk yang tidak mampu diketahuinya adalah juga sebagian yang nyata, seperti pengetahuan terhadap apa yang ada di langit dan ada di dalam bumi, yang ada di dasar lautan dan di penjuru dunia, yang ada di dalam hati manusia, di dalam rahim, dan sebagainya, yang tutup dari pengetahuan manusia. Hal-hal yang terkait dengan yang tidak diketahui manusia pun adalah bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tahu, mungkin nanti ada hal-hal konsekuensi logis dari apa yang kita ketahui itu. Termasuk juga kita mengetahui misalkan sesuatu dan termasuk yang tidak boleh dilakukan terhadap sesuatu dan sebagainya, itu juga bagian dari karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada kita. Jadi apapun yang sampai pada kita, pengetahuan, makrifat, pengetahuan tentang bumi, langit, tentang geografi atau apapun, itu adalah karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala
kepada kita diberikan. Bentuknya bisa jadi melalui pemberian informasi dari guru melalui pendidikan, atau membaca dari internet, atau membaca atau mengetahui dari orang-orang yang tercerahkan, yang memiliki pengetahuan kepada kita. Itu juga karunia, tapi bentuknya melalui jalan yang lain. Sekelompok manusia mengaku tahu terhadap masalah ini, maka terbantah pengakuan mereka yang ditampakkan dari kesalahan-kesalahan mereka dengan apa yang mereka putuskan sendiri. Perhatikanlah bagaimana manusia diberi pengetahuan tentang semua yang diperlukan bagi agama dan dunianya, dan tercegah dari hal selain itu agar menyadari kekurangan dan kemampuannya, dan di dalam kedua hal itu terdapat kebaikan baginya. Jadi di dalam ilmu pengetahuan, dalam hal-hal yang terkait dengan informasi yang membantu pada kehidupan kita, ada yang kita ketahui dan ada tidak ketahui. Itu sebenarnya mengajarkan pada kita untuk bersikap rendah hati, bersikap bahwa sesungguhnya pemberian dari Allah Ta'ala itu diberikan kepada orang itu mungkin sesuai dengan porsi-porsinya. Kalau kita misalkan tidak tahu fikih, kita bisa tanya kepada ahli fikih. Kalau kita tidak tahu tentang tafsir Al-Quran, kita bisa tanya kepada ahli tafsir Al-Quran. Kalau kita tidak tahu tentang bintang-bintang, tanya kepada ahli kosmologi misalkan. Kalau kita tidak tahu tentang perekonomian, tentang matematika dan sebagainya, tanya kepada orang yang masing. Jadi ketidakpunyaan pengetahuan pada diri kita mengantarkan pada kita, menjadikan itu karunia bagi kita untuk menggali informasi yang kita butuhkan. Jadi, tapi sebetulnya tidak semua informasi kita butuhkan. Yang semua pengetahuan yang ada di dunia ini, yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, misalkan, kanulah semua pohon-pohon di dunia ini dijadikan sebagai pensil, dan lautan dijadikan sebagai tinta, dan kemudian dituliskan di sana ilmu Allah, maka tidak akan cukup, dan kita pastinya tidak akan bisa menguasai seluruh pengetahuan. Bahkan pengetahuan dari SD itu yang kita ketahui misalkan dari agama, PS, IPA, matematika, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa daerah, seni, kemudian ada juga olahraga dan sebagainya, termasuk juga tentang sivil ya, yang terkait dengan moral Pancasila dan sebagainya. Itu kan banyak sekali pengetahuan yang sampai pada kita dari sejak kecil, tapi tidak semuanya kita nempel dalam pengetahuan diri kita, tidak semuanya kita terap, mungkin hanya sedikit-sedikit saja yang nempel gitu. Karena itulah Tuhan memberikan pada kita motivasi, Tuhan memberikan pada kita jalan untuk bertanya, belajar, mengkaji, mendalami, kemudian juga bersikap rendah hati terhadap sesuatu yang memang tidak kita ketahui. Wassallallahu ala rasulihi wa la'imatil bayamina min alihi wa sallama tasliman katsira wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.